Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus berkat anugerah dan pemeliharaannya. Kita kembali bertemu dalam pengajaran Alkitab Sejarah Penebusan di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Dan kita akan melanjutkan pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang keempat yang berjudul Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib karya Pendeta Abraham Park, Dr. Ministry DD. Tema hari ini adalah 14 generasi di dalam periode kedua silsilah Yesus, 11 Hizkia dan 12 Manasye, yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dr. Ministry. Baiklah, kita akan membuka pembelajaran Alkitab ini dengan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu. Kembali kami boleh hadir di sini untuk mengikuti pengajaran Alkitab Sejarah Penebusan buku seri keempat dari di Sema Adonai. Tuhan, saat ini kami rindu untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir agar pengajaran Alkitab ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga mohon berkati pula yang melayani hari ini Tuhan, baik yang di depan dan di belakang layar, juga berkati juga internet kami agar jaringan internet kami bisa berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tuhan berkati pula dan urapi Ibu Alida Nur yang nanti akan memberikan pengajaran Alkitab kepada kami Tuhan, agar melalui pengajaran yang beliau berikan kami beroleh hikmat pengertian dan agar kami juga bisa menjalaninya di kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur, yang akan di-share oleh Ibu Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Demin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Brick Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta, sebagai kepala sekolah minggu di GPBSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi profil dari pembicara kita hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menyapa Ibu Alida dulu. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan nanti yang akan membantu membacakan firman Tuhan adalah Ibu Yanti Krans. Untuk Ibu Alida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya share screen dahulu. Ya. Ya, jadi ini adalah pelajaran kelanjutan dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, kita membahas ini setiap 1 bulan 1 kali, ya. Dan kita sudah membahas 10 raja, ya. Jadi sekarang ini kita membahas Raja Hizkia dan juga Manasye. Masih ingat ayahnya Hizkia itu siapa?
ayahnya Hizkia itu adalah Ahaz, ya, Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah raja yang jahat, ya, raja yang jahat yang dimana ketika dia dalam kesesakan, yang dimana dari segala penjuru itu banyak bangsa yang menyerang Yehuda. Di saat kesesakan yang begitu, dia malah bukannya uh, uh, Tuhan, tapi dia malah mencari angin, ya. Malah dia melihat dia mengkopi tempat mesbah berhala mereka, dan kemudian sucinya itu patterns-nya itu dirubah, ya, seperti itu. Jadi dia mengubah tata letak dan juga desain dari bait suci. Ini Ahaz. Nah, jadi ketika Ahaz mati, kemudian Hizkia ini menjadi raja. Tapi kalau kita melihat, oh ya, Ibu Yanti tolong baca dulu ayat pembukanya, 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Ya, baik Bu. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zaharia. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi sebenarnya ketika dia menjadi raja di usia 25 itu di sini, ya. Ya, itu menjadi raja tunggal. Tapi sebelumnya dia sudah bersama-sama dengan ayahnya Ahaz. Jadi kebanyakan di dalam pemerintahan Yehuda Selatan itu ayah dan anak itu bersama-sama. Jadi karena ayahnya mau mengajarkan anak, ya, belajar mengenai pemerintahan, maka kemudian dia walaupun masih kecil, anaknya sudah diajak bertata sama-sama, memerintah bersama-sama. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan Israel Utara, ya, dengan Israel Utara, kita lihat di sini sudah setelah Hosea tidak ada lagi, ya. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita lihat Hosea ini menjadi raja, Hosea adalah raja Israel Utara, itu menjadi raja di tahun selama 9 tahun, ya. Selama 9 tahun menjadi raja, ya. Jadi ketika Hizkia ini mulai naik, ya. Ya, ketika dia mulai memerintah bersama-sama dengan ayahnya, itu sudah di tahun ketiga Hosea. Jadi selama 6 tahun kemudian barulah kerajaan Israel Utara ini hancur, ya. Hancur di tahun 722 SM oleh Raja Asyur, ya, oleh bangsa Asyur. Nah, Hizkia artinya Tuhan adalah kekuatanku, atau Tuhan itu kuat. Tuhan adalah kekuatanku, atau Tuhan itu kuat, ya. Nah, kita lihat, ya. Jadi kita lihat dia mulai memerintah dari usia 11 tahun. Ini tadi saya sudah jelaskan, dari mulai 11 tahun. Ya. Nah, tolong dibaca Ibu apa yang Hizkia lakukan setelah dia menjadi raja tunggal. 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus." 2 Tawarik 29 ayat 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat ketika Hizkia menjadi raja tunggal, yang dilakukan adalah melaksanakan reformasi agama. Apa saja kita lihat di sini, ya. Pertama-tama
dia membuka pintu-pintu. Jadi maksudnya ini pintu-pintu bait suci dibuka kembali dan diperbaiki, karena dahulu di zamannya Ahas bait sucinya ditutup ya, kemudian dimasukin banyak barang-barang berhala ya. Jadi seperti kayak tempat gudang aja, seperti itu tempat bait sucinya itu ya. Dan kemudian orang-orang Lewi dikuduskan ya. Jadi selain bait sucinya dikuduskan, orang-orang yang akan bekerja juga dikuduskan ya. Kemudian barang-barang najis tuh maksudnya barang-barang berhala itu dikeluarin semuanya, dibuang ya. Kemudian tadinya pelita-pelita yang tadinya sudah ditutup ya, yang sudah dimatikan itu dinyalakan kembali. Karena kalau kita baca di hukum Taurat itu pelita harus dinyalakan selama 24 jam, nyala terus itu kan pelita-pelitanya. Nah, kemudian korban ukupan dan juga korban bakaran itu juga mulai dibakar kembali. Jadi semuanya perkakas-perkakas yang tadinya dibuang, perkakas-perkakas bait suci yang tadi dibuang sama ayahnya yang udah disingkirkan itu diambil lagi, dibenahin lagi, diperbaiki lagi, dikuduskan. Jadi seperti ini ya. Jadi yang Hizkia lakukan ini luar biasa ya kalau saya lagi pikir ya. Karena ayahnya begitu jahat tapi mendapat anaknya yang baik, begitu seperti itu ya. Jadi ini menurut saya ini luar biasa ya. Padahal dari umur 11 tahun Hizkia sudah melihat kejahatan ayahnya, sudah melihat ya rupa ayahnya, bagaimana ayahnya itu mengubah bait suci seperti itu ya. Tapi ketika dia sudah menjadi pemerintahan tunggal, ayahnya sudah mati, malah dia yang memulai terlebih dahulu untuk memperbaiki bait suci. Ya, jadi bait sucinya yang barang-barang berhala itu dikeluarin, dan kemudian bekas-bekas bait suci yang tadinya ada dalam itu dimasukin lagi seperti itu. Ya. Bahkan Hizkia juga mengaku kepada rakyat. Dia bilang apa? Bahwa ini semua ya, kenapa kita ini sampai ada musibah yang begitu besar karena perbuatan kita. Ya, saya bacakan yang ini. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Ya. Kenapa? Karena bait sucinya itu sudah dinajiskan. Jadi dia kasih tahu kepada rakyat bahwa lihat, kita menjadi tawanan, kita semua menjadi tawanan, kita hidup susah. Ini karena bait sucinya ini sudah najis. Seperti itu. Ya, maka itu Hizkia kasih tahu kepada rakyat bahwa kita harus menguduskan kembali bait sucinya. Kita harus memperbaiki bait suci kita kembali seperti itu. Dan Hizkia bertekad untuk apa? Untuk mengikat perjanjian kembali dengan Tuhan. Seperti itu. Saya bacakan ayat ini. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk beribadah di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Maksudnya dibilang anak-anakku ini, maksudnya Hizkia lagi kasih tahu kepada orang-orang Lewi, ya. Jadi waktu itu orang-orang Lewi dipanggil, dikumpulin. Ya, kemudian Hizkia kasih tahu ya bahwa kita harus memperbaiki bait suci, harus menguduskan bait suci, dan kalian sekalian sendiri yang akan melayani di bait suci pun kalian harus dikuduskan seperti itu. Ya. Hizkia ya, caranya bagaimana selain dia membersihkan bait suci, setelah bait suci itu dibersihkan, ya, kemudian apa yang Hizkia pertama-tama lakukan, dia memberikan korban penghapus dosa. Kalau kita belajar di Imamat, ya, di Imamat di buku ke-12 ini lagi membahas tentang buku ke-12 sejarah penebusan, itu bicara tentang buku Imamat. Kitab yang paling sulit ya. Dan itu ternyata Kitab Imamat itu ketika dibahas di buku ke-12 itu hanya bicara tentang Yesus Kristus, ya, tentang diri kita. Kita ini semua adalah korban penghapus dosa, korban bakaran seperti ini. Dan sebelum kita mau memberikan persembahan syukur atau apa, pertama kali apa yang terdahulu diberikan adalah korban penghapus dosa. Artinya kita mengakui bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kita harus mengakui terlebih dahulu ya supaya dosa kita dibersihkan. Ketika dosa kita dibersihkan baru kita mau doa yang lain seperti itu.
ya. Jadi kita lihat bahwa Hizkia ini membawa korban-korban penghapus dosa, korban bakaran, ya. Untuk apa? Ya, sebagai untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan juga untuk negaranya, untuk Yehuda. Itu ditulis di ayat 20 sampai dengan 24. Nah, sambil memberikan korban persembahan, Hizkia juga mengadakan apa? Ada choir, ya, ada nyanyian, ya. Jadi lagu-lagu puji-pujian dinyanyikan kembali. Sangkakala itu ditiup, ya, semua alat musik dimainkan kembali. Seperti itu. Nah, kemudian setelah memberikan korban penghapus dosa, barulah kemudian Hizkia memberikan lagi, dan bukan hanya Hizkia tapi juga rakyat, memberikan lagi apa? Memberikan lagi korban sembelihan dan juga korban syukur. Jadi kita lihat ya stepnya ya. Bukan langsung memberikan korban syukur, tapi mereka itu memberikan korban penghapus dosa dulu. Ya, seperti itu. Untuk menguduskan dulu. Ya, tempat kudusnya dikuduskan, ya. Keluarga raja juga dikuduskan, dan juga rakyat juga dikuduskan, seperti itu. Baru setelah dikuduskan, barulah memberikan korban syukur. Ya. Nah, korban syukur yang diberikan oleh Hizkia dan juga rakyat sendiri yang memberikan, para pemimpin-pemimpin juga memberikan, itu sangat-sangat banyak, sampai-sampai imamnya itu kekurangan. Karena kalau korban untuk mau dikasih itu kan harus dikulitin dulu semuanya. Itu sampai mereka nggak sanggup karena saking banyaknya itu korban. Ya, seperti itu. Nah, kemudian hal yang luar biasanya lagi adalah Hizkia itu mengadakan Paskah. Ya, dan dia membuat Israel dan Yehuda menjaga Paskah. Masih ingat di zamannya Hizkia, setelah di tahun ke-6-nya itu kan waktu dia menjaga Paskah ini kan masih di tahun pertama ya, masih itu banyak yang dia bisa begitu karena Raja Israel Utara juga sudah hancur kan, seperti itu. Jadi dia bisa mengirimkan pesan. Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasya supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena pada waktu itu kan Israel Utara sudah hancur. Ya kan? Karena Israel sudah hancur, sudah tidak ada lagi kerajaannya, maka itu Hizkia bisa kirim surat kepada orang-orang yang masih tinggal di Israel Utara. Ya dong. Kalau bayangkan kalau di situ masih ada raja, ya bagaimana Hizkia bisa kirim-kirim surat, kan seperti itu, ya kan? Tapi karena negaranya sudah hancur, sudah tidak ada kerajaan Israel Utara, maka itu Hizkia itu bisa kirim orang, ya, bisa kasih pesan, ya, kepada Israel, ya, bahwa ini loh kita mau mengadakan Paskah. Ya, jadi Raja Hizkia mengundang kalian semua untuk kembali untuk datang ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah. Seperti itu, luar biasa sekali. Nah, karena proses kirim pesan kepada mereka, ya, kemudian juga mempersiapkan imam-imam karena membayangkan bahwa korbannya begitu banyak, maka perlu pekerja-pekerja kan, imam-imamnya perlu banyak, dan ini mereka semua kalau dilakukan dalam bulan, kan kalau Paskah itu dilakukan di tanggal 14 bulan 1. Nah, karena ini nggak keburu waktunya. Nah, karena tidak keburu, maka dimundurin, ya, diundur menjadi di bulan kedua, bukan di bulan 1. Ya, seperti itu. Sambil ngapa? Sambil mempersiapkan imam-imam yang sudah ready, dan juga undangan-undangan orang-orang yang dari Israel Utara itu bisa datang. Seperti itu, bisa berkumpul. Ya. Jadi kita lihat bahwa Hizkia ini sangat percaya kalau menjaga hari Paskah
itu adalah perbuatan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya bicara, bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi juga ada tindakan, ada perbuatannya, yaitu dengan merayakan Hari Paskah. Nah, tentunya ketika Hizkia ini mau mengadakan Paskah, pasti ada orang yang menertawakan, ya kan? Karena kita bisa membayangkan, karena ayahnya Ahaz adalah raja yang menyembah berhala, ya kan? Dan juga raja yang bahkan menutup bait suci, seperti itu. Jadi pasti banyak orang yang menertawakan usaha dia, apalagi mengundang orang-orang Israel. Ya, ya. Bahkan mungkin orang di Israel Utara menertawakan, ini undangan apa nih? Oh, undangan mau menjaga Paskah, seperti itu. Ditertawakan. Tapi ternyata ada orang-orang juga, ya. Ada orang-orang juga seperti kayak dari Asher, Manasye, Zebulon. Kan kalau Israel Utara itu terdiri dari 10 kan? Dari 10 suku ya, suku Israel. Itu setelah menerima undangan itu mereka sukacita dan mereka mau datang ke Israel. Ya, mereka mau datang ke Yerusalem. Ya, dengan merendahkan diri mereka. Jadi kita lihat bahwa mereka semua satu hati, baik raja maupun rakyat, ya, untuk mengadakan Paskah. Nah, Paskah ini adalah Paskah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena diadakan itu selama 2 minggu berturut-turut. Bayangkan, ya. Kalau kita aja di sini hanya 1 hari, cuma 1 hari, ya kan? Nah, tapi ini udah 7 hari plus lagi 7 hari lagi, sehingga total 14 hari. Bayangkan. Ini di dalam cerita sejarah raja-raja, tidak ada yang mengadakan Paskah selama 14 hari. Seperti itu. Ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Tawarik 30 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi kita lihat ya, tiap raja itu ada cita-cita khususnya, ya, cita khusus ya. Dan Hizkia ini terkenalnya sama Paskah, ya, terkenal sama Paskah. Jadi kalau kita ingat, misalkan, oh Salomo, oh yang punya banyak istri, yang membangun bait suci. Oh Rehabeam itu siapa? Oh dia raja yang di zamannya dia negaranya terpecah, seperti itu. Ya, jadi masing-masing raja itu ada sesuatu yang kita bisa sebut ya. Nah, Hizkia ini terkenalnya adalah apa? Paskah ya. Karena dia adalah raja yang merayakan Paskah selama 2 minggu, seperti itu. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Ya. Nah, selain habis menjalankan Paskah itu, kemudian Hizkia juga menghancurkan semua jenis-jenis berhala, dan dia juga bukan hanya meremukkan segala tubuh-tubuh berhala, tapi dia juga bahkan menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Jadi ceritanya begini, ya. Banyak raja-raja lain, ya, misalkan kayak Raja Asa, dia juga melakukan reformasi, ya kan. Kemudian Yosafat juga melakukan reformasi, ya kan. Tapi ketika mereka itu meremukkan tubuh-tubuh berhala, mereka tidak menemukan bukit pengorbanan. Nah ini, karena mereka itu juga ada namanya bukit-bukit pengorbanan, tetapi mereka menyembahnya kepada Allah, bukan kepada berhala. Jadi karena menyembahnya kepada dengan tanda kutip untuk Allah, maka raja-raja yang lain itu tidak menghancurkan. Tetapi di sini Hizkia sampai bahkan bukit pengorbanan untuk Allah itu pun juga dia hancurkan, karena dia satu-satunya raja mentaati perintah kedua. Artinya apa? Perintah kedua dari 10 perintah, bahwa meskipun itu kamu bilang itu untuk Allah, ya, tetapi itu di sembarang tempat, bukan yang Tuhan pilih. Karena Tuhan maunya kamu datang ke Yerusalem, ya, bukan Yerusalem jauh, udahlah aku bikin aja di bukit ini, di bukit A gitu ya. Aku tak sembahyang juga kok sama Tuhan.
Seperti itu. Atau contohnya mungkin kalau zaman sekarang hari ini, bisa ada online, bisa ada YouTube, udahlah nggak usah ke gereja lah, kita hemat ongkos lah setiap hari Minggu, misalkan begitu. Itu namanya bukit-bukit pengorbanan. Kita membuat bukit pengorbanan yang mana memudahkan diri kita untuk tidak pergi ke gereja, seperti itu, ya. Jadi haruslah di tempat yang dipilih oleh Tuhan, seperti itu. Jadi dengan Hizkia menghancurkan segala bukit pengorbanan, ya, meskipun itu untuk Allah, tetapi ini supaya orang datang ke Yerusalem, ke bait suci yang ditentukan oleh Tuhan. Dan bukan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Kita bisa bayangkan ya, ular tembaga di zamannya Musa, ketika melihat ular tembaga, orang yang digigit ular itu bisa hidup. Ya, tetapi sayangnya di kemudian hari itu menjadi menyembah berhala. Orang-orang jadi menyembah berhala. Ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Demikian firman Tuhan. Oh, Ibu Alida terpental. Maaf, Ibu-ibu. Kita harus menunggu sebentar. Oh, Ya, Ibu Alida terpental. langsung terpental ya. Ya. Sabar ya, Bapak Ibu. Tadi aku lihat kok tiba-tiba nggak ada di fotonya, aku lihat lagi, oh ternyata terpental. Iya benar. Ininya juga spotlight hilang. Ya ditunggu ya, Bapak Ibu. Nanti Ibu Ratna kalau Ibu Alida balik, tolong kasih kaos kembali ya. Ya. Asal jangan mati lampu aja ya di sana ya. Oh ya. Iya. Oh iya. Soalnya tadi juga agak itu ya, agak ini saya dengarnya agak suaranya hilang-hilang ya Bu, Ibu Alida. Saya Iya pikir tadi saya punya sempat, internet. iya. Nah ini Ibu sudah balik Ibu Alida, ya silakan dikasih Ya, host Ya. lagi ya Bu Ratna. Ya. ya terpental katanya. Ya silakan. Ya silakan Ibu Alida. Masih, oh suaranya Ya masih. tiba-tiba hujannya deras sekali. Langsung saya mati. Mungkin internetnya langsung nggak bagus. Iya. Langsung Silakan. hujan lebat sekali. Maaf ya. Iya, tidak Tadi apa-apa. sampai di mana? Coba. Ini Tadi Ibu, saya baca, ya. Bu. Jadi kita Ya. lihat ular ya ini yang tembaga. jadi ya ini Ya. Iya, Iya, Bu. betul ular Bu. Iya, tembaga. betul Bu. Yang ular Jadi tembaga. sampai di slide ini. Oh, Ibu bisa, iya. Betul Bu ya, sampai yang ini. Iya. Nah, sekarang kita lihat juga apa yang ya. Kemudian kita lihat lagi ya, selain itu Hizkia juga menegakkan kembali sistem persembahan dan perpuluhan. Ya, coba kita lihat ya. Untuk menunjang kehidupan para imam. Jadi karena imam-imam orang Lewi itu dipanggil lagi ya. Oh, hilang lagi. Wah iya terpental lagi. Mungkin Berarti nggak nanti usah pakai kamera ya, Bu. ya off kamera aja. Iya. Ya. Nah Ibu Alida sudah balik kembali. Aduh, saya cari dulu sebentar, Bu. Namanya itu. Udah masih co-host ya, Oh, Bu. masih ya?
Masih cuma suaranya mic-nya belum masuk. Nah, oke. Di saya nggak kelihatan. Terpental lagi ya? Ya, nggak ada lagi, Bu. Saya Iya, cari-cari. terpental lagi nih. Wah, berarti ujian besarnya membuat internet Ibu Alida ini benar-benar terganggu. Iya. Ini Ibu sudah masuk Sepertinya lagi. saya, Iya, wah hari ini Ibu jelek sekali. Ibu Alida boleh ininya. off kamera ya, Bu. Ya. Tidak usah Ya, open maaf kamera ya, ya. ini jelek sekali saya punya. Iya, benar. Apa tuh connection-nya ya, Bu? Nggak ini ya, Ya, Bu. Tidak, Ibu mic-nya aja belum ada ini. belum ada. Iya, mic Ibu belum terlihat. Bu, Ibu saya tidak. ganti, saya pindah tempat dulu ya, Bu ya. Maaf ya. Iya, oke. Nggak apa-apa, Silakan, Ibu. Bu. Mm-mm. Saya harus pindah tempat dulu cari. Ibu boleh off kamera, Bu. Supaya nggak berat internetnya. Ibu boleh off kamera. Ditunggu ya, Bapak Ibu. Kalau hujan memang membuat internet jadi terganggu. Iya, betul. Iya. Jadi sinyalnya ngedrop. Iya. Aduh, maaf sekali. Oke, Ya. semoga hari kali ini udah pindah ke tempat Ibu, dekat kabel. iya, Ibu jika berat internetnya boleh Ibu off kamera ya, Bu. Oh ya, oke, Tidak maaf ya, apa-apa. saya Iya, matikan iya. kamera ya. Oke, silakan. Oke, jadi selain itu juga Hizkia ini menegakkan sistem persembahan dan sistem perpuluhan. Kenapa? Karena dia sudah menyuruh orang-orang Lewi ya untuk mulai melayani di bait suci. Nah, untuk melayani di bait suci kan tentu mereka berarti tidak bisa bekerja kan seperti itu kan. Maka diperlukan perpuluhan seperti itu. Jadi dia dan bukan hanya Hizkia bukan hanya memerintahkan tapi dia sendiri memberikan contoh dengan dia memberikan bagian dari harta miliknya sebagai persembahan ya. Nah, untuk itu juga Hizkia mempersiapkan apa? Ruangan-ruangan ya, tempat untuk menyimpan persembahan. Dan juga dia bahkan menentukan petugas yang bertanggung jawab untuk mengurus persembahan. Seperti demikian. Ya, jadi kita lihat bahwa reformasi agama yang keras dari Hizkia ini mengingatkan kita kepada Yesus Kristus yang membersihkan bait suci. Ya, itu ada di Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ya, jadi kita lihat bahwa Hizkia ini bisa menjaga perintah-perintah Allah secara sempurna karena ia berpaut pada Allah. Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja ayat 18 ayat 5 sampai 6. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahnya kepada Musa. Iya, di situ ada kata berpaut ya, berpaut ya. Nah, berpaut ini artinya dabak ya dalam bahasa Ibraninya, yang artinya menjadi satu dengan erat ya, mengikuti dengan sangat dekat atau menempel ya. Jadi kita lihat bahwa Hizkia ini ya membuang pikiran diri dia yang tidak perlu dan hanya menjaga hubungan dengan Allah. Ya, seperti itu. Jadi dia hanya mau nempel dengan Allah, mau menempel dengan firman Allah. Nah, hasilnya karena Hizkia melakukan reformasi secara total, maka Allah memberkati Hizkia sehingga membuatnya dia berhasil kemanapun dia pergi. Ya. Nah, kemudian ada peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan Hizkia, yaitu umur Hizkia diperpanjang 15 tahun. Ya, coba kita memikirkan lagi, ya kan?
Dia adalah raja yang baik, raja yang jujur, yang mengadakan reformasi, tapi tahu-tahu kenapa Tuhan memberikan dia penyakit. Kalau kemarin dulu kita belajar mengenai Raja Asa, dikasih sakit kaki itu karena perbuatan dia yang bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada Tuhan. Jadi dengan diberikannya penyakit di kakinya itu untuk supaya Asa berbalik dan mau mencari Tuhan. Tapi di sini kita lihat bahwa Hizkia sudah cari Tuhan kan? Tapi kenapa kok Tuhan masih aja kasih penyakit? Penyakitnya yang akut. Ya. Ya. Dan ketika dia kena sakit itu, Tuhan kirim Yesaya. Dia bilang begini, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangkan. Kenapa sih Tuhan sampai kasih seperti demikian? Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan memberikan penyakit kepada Hizkia ini supaya Hizkia lebih-lebih lagi percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau memberikan Hizkia berkat yang lebih besar lagi, seperti ya, berkat kesembuhan yang ajaib. Nah, ketika dikasih tahu bahwa kamu nanti akan mati, kemudian apa yang Hizkia lakukan? Ya, dia langsung apa? Dia langsung berdoa terus kepada Tuhan seperti itu, ya. Coba tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Demikian firman Tuhan. Iya, yang di ini ayat 2-3-nya Bu. 2 Raja-Raja 20 ayat 2-3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi ketika dia menerima hukuman mati dari Nabi Yesaya, kemudian Hizkia menghadap ke tembok ya, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi dia hanya berkonsentrasi, ya. Dia hanya mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat doanya Hizkia yang sedemikian, ya, sehingga pada akhirnya Tuhan menyuruh apa? Tuhan suruh panggil lagi Yesaya untuk berbalik. Ya, tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 10 ayat 4-6. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Iya, jadi karena kita lihat karena dia itu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan langsung buru-buru mengabulkan doa dia. Ya, dan bahkan Tuhan memberikan dia 15 tahun perpanjangan umur lagi. Bahkan Tuhan bukan hanya memberikan panjang umur, bahkan dia memberikan janji ya bahwa di zaman Hizkia itu Raja Asyur tidak bisa ngapa-ngapain ya. Coba kita lihat siapa yang tidak takut kepada Raja Asyur? Karena banyak bangsa-bangsa lain itu dihancurkan oleh bangsa Asyur, termasuk negara Israel Utara, saudaranya mereka. Jadi negara Israel Utara sudah dihancurkan oleh Raja Asyur. Jadi pasti sebagai raja dari ini kan saudara kan Yehuda Selatan sama Israel Utara. Jadi pasti ada rasa takutnya. Tetapi di sini Tuhan malah sudah memberikan janji bahwa tangan Raja Asyur tidak bisa menyentuh. Ya. Jadi kita lihat kapan sih dia menerima vonis kematian dia? Ya. Kalau kita lihat di dalam ini kan Hizkia menjadi raja tunggal di usia 25 tahun.
dan memerintah selama 29 tahun sampai dia berusia 54 tahun. Jadi kalau kita tarik dari dia mati sampai 15 tahun sebelumnya kita mundur ya. Berarti Hizkia ini menerima kabar tentang kematiannya pada usia 39 tahun, yaitu di tahun ke-14 pemerintahannya. Ya, seperti itu. 29 dikurang 15. Nah, tapi setelah menerima perpanjangan umur, apa yang Hizkia kemudian lakukan? Ya, ternyata ketika dia tiba-tiba secara miracle ini dia sembuh, ya, ada suatu bangsa namanya bangsa Babel. Bangsa Babel ini mau tengokin Hizkia karena sudah sembuh ya. Jadi dikirim utusan untuk tengok Hizkia. Dan apa yang Hizkia kemudian lakukan? Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 20-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu memperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadi kita lihat ya, tahu-tahu Hizkia ini memamerkan dirinya kepada utusan Babel. Ya, coba bayangin ya kalau kita lagi sakit, terus kita udah sembuh, terus ada teman kita tengok kita sambil bawa buah gitu ya. Tapi terus kita pamerin semua barang-barang di rumah kita sampai lemari-lemarinya. Ini loh saya punya emas sekian, ini uang tunai saya sekian, seperti itu. Pamer, semua dipamerin ya, seperti itu. Dan utusan Babel cuma ya cuma lihat begitu ya. Seperti begitu. Dan karena perbuatannya memamerkan diri ya, apa yang kemudian Tuhan bilang apa? Tolong dibaca ayatnya Bu, ayat kedua ayat ini. 2 Tawarik 32 ayat 31. Ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. 2 Tawarik 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Demikian. Iya. Jadi ketika dia diberikan kesembuhan dengan secara ajaib, ya, dan ketika ada utusan lagi mau menengok Hizkia, itu Allah mau lihat hati Hizkia sebenarnya seperti apa. Ya, dan ternyata ketahuan bahwa ternyata Hizkia ini menjadi angkuh, ya, menjadi tidak berterima kasih. Ya. Tapi ya, karena kemudian ditegur, ya, kemudian Hizkia pun juga dia bertobat, ya. Ayatnya Bu tolong dibaca. 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Iya, mungkin orang utusannya catat ya. Ini dia punya ini.
Jadi ketika kemudian Babel menyerang nanti di kemudian hari, bayangkan 115 tahun kemudian, yang ketika Babel menyerang, semua harta yang Hizkia dahulu perlihatkan itu semuanya diambil, dirampas oleh orang Babel. Ya, itu hukuman, ya, hukumannya. Tapi waktu itu ketika dia mendengarkan teguran dari Nabi Yesaya, Hizkia itu dia langsung segera bertobat lagi. Jadi dia angkuh sebentar, tapi kemudian dia langsung segera bertobat. Karena dia bertobat, maka di zamannya Hizkia tidak terjadi perang, ya, tidak terjadi perang. Gitu, ya. 2 Tawarik 32 ayat 26 saya bacakan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi ini beda ya dengan raja-raja yang kita sudah bahas. Biasanya raja-raja kita sudah bahas awalnya baik, ya, kemudian menjadi sombong, angkuh, tetapi berhenti sampai di sana, tidak ada pertobatan. Tapi Hizkia ini kenapa kita bilang dia adalah raja yang baik? Karena ketika ada keangkuhannya, tapi ketika ditegur dia menjadi merendahkan diri, dia bertobat lagi seperti itu. Jadi Tuhan mengampuni lagi kesalahannya dia. Ya. Nah, kemudian kita lagi mau cerita mengenai bagaimana Hizkia itu berperang melawan bangsa Asyur selama 2 kali. Ya, jadi kita tidak bicara mengenai Babel ya, karena waktu itu zamannya Hizkia itu yang lagi kuat-kuatnya itu adalah bangsa Asyur. Ya, bangsa Babel belum. Ya, jadi kita lihat bahwa di zaman Hizkia ada 2 kali bangsa Asyur menyerang. Pada serangan pertama, ya, karena ketika kita baca Alkitab itu kurang begitu, kita pikir itu serangannya hanya 1 kali, ya, tapi sebenarnya itu serangannya 2 kali. Ya, jadi yang pertama itu terjadi di tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia. Ya, nah pada waktu ketika mau diserang, apa yang kemudian Hizkia lakukan? Dia ini langsung untuk supaya menghindari serangan bangsa Asyur, dia langsung kasih upeti. Dia langsung kasih membayar 300 talenta perak dan juga 30 talenta emas. Itu kalau diukur timbangan sekarang, itu emasnya 1 ton. 1 ton. Dan peraknya itu sebanyak 10.200 kilogram. Itu peraknya. Ya. Dan saking untuk mengumpulkan emas sebanyak 1 ton, itu sampai-sampai dia mengerat lapisan-lapisan emas. Bayangkan, kan kalau istana itu supaya mewah itu habis kayu kemudian dilapisi oleh emas, ya kan? Nah, supaya bisa mendapatkan 1 ton itu sampai-sampai dikeret-keret, dikumpulin emasnya itu. Dari pintu-pintu semua dikeret. Kita bisa bayangkan ya, pintunya ya. Jadi botak-botak ya karena dikeret-keret, emasnya diambil semua dan diberikan kepada Asyur. Supaya tolong jangan serang kami, ini kasih upeti. Nah, pada waktu itu dikiranya sudah selesai. Tetapi itu hanya damai sesaat. Kemudian Asyur datang lagi menyerang yang kedua kalinya. Ya. Nah, kali ini Hizkia sudah sadar, ya, sudah bertobat. Dia salah melakukan seperti itu. Dia harusnya berdoa dan mencari kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian apa yang Hizkia lakukan pertama-tama? Dia menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Itu tertulis di 2 Tawarik 32 ayat 3 sampai 4. Ya. Jadi Hizkia ini mengalirkan aliran sungai Gihon, ya, dan untuk mengalir kembali ke kota. Tujuannya apa? Supaya bangsa Asyur yang ada di luar kota itu tidak dapat air. Ya. Ini sangat terkenal ya. Saya sendiri belum pernah pergi ke kota Daud ya, ke Israel, tetapi ini menjadi tempat turis. Tempat turis ini saya cari ya, saya coba cari di internet ya. Ini ada gambaran ya. Jadi ini adalah Sungai Gihon ya. Jadi ditutup ya, kemudian dialirin sampai ke sini, ke Siloam Pool ini. Ini petanya ya. Dan ini saya coba cari di internet ya. Seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa memang ini semua terjadi di dalam sejarah, ya, di dalam sejarah. Terkenal sekali ini Hizkia Tunnel ini.
Ya, dan kemudian Hizkia juga membangun kembali tembok-tembok yang sudah dirobohkan, ya. Dan dia sampai membangunnya itu jadi habis tembok, kemudian dikasih tanah, terus tembok lain lagi seperti itu. Jadi tebal, mirip-mirip kayak Yeriko seperti itu, ya. Dia juga membuat apa? Lembing-lembing, perisai semua, dan juga mengat panglima-panglima seperti itu. Kemudian apa yang kemudian Hizkia bilang kepada rakyat? Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Demikian Ya, jadi firman. di sini kita lihat bahwa Hizkia ini kan pasti rakyat sangat cemas ya, sangat cemas pasti rakyat itu ya. Aduh, kapan kita diserang ini? Karena sudah dikepung oleh bangsa Asyur. Nah, karena itu kemudian Hizkia memberikan penghiburan kepada rakyatnya. Tetapi apa yang kemudian utusan Raja Asyur bilang apa kepada rakyat? Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bahwa bangsa Asyur ini kirim utusan. Ya. Kemudian utusannya bilang apa? Kenapa? Kenapa utusannya bisa bilang begitu? Karena pada waktu itu bangsa Asyur ini lagi di masa-masa jayanya. Dia lagi sangat kuat. Dan bangsa-bangsa lain itu semua kalah sama bangsa Asyur, termasuk Israel Utara. Ya, makanya utusannya bilang apa? Percuma kamu Hizkia suruh ngajak kamu untuk berdoa sama Tuhan kamu. Emang ada Allah-Allah? Coba bangsa-bangsa lain semuanya Allah. Ya, nggak ada yang bisa mengalahkan Allahnya Asyur, sampai dibilang begitu. Jangan percaya kamu sama Hizkia, dibilang begitu. Jadi di sini kita lihat bahwa utusan bangsa Asyur lagi membujuk rakyat Yehuda untuk menyerah kepada mereka, seperti itu. Ya, dan saat itu apa yang kemudian Hizkia lakukan ya? Dia juga merobek pakaiannya, ya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia juga terima surat seperti kayak surat ancaman gitu dari bangsa Asyur ya. Itu sampai surat itu ditaruh diletakkan di bawah dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini surat dari bangsa Asyur ini, seperti itu dia berdoa, dan juga dia sampai mengutus orang-orang untuk kasih tahu kepada Yesaya untuk berdoa bersama-sama juga. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat bahwa Nabi Yesaya, Hizkia, dan juga para pemimpin semuanya mereka semua satu hati, berdoa satu hati, ya, mencari Tuhan seperti itu. Ya. Ini seperti kayak kita kalau lagi ada masalah, ya. Entah itu mau surat hutang atau apa, kita berdoa sambil kita taruh kertas itu di depan, terus kita berdoa seperti itu. Tuhan, lihat ini kertas ini Tuhan, seperti itu. Dibentangkan surat itu, surat ancamannya. Dia berdoa. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Baca kali ini bacanya ayatnya panjang-panjang ya. Ya, Bu. 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana.
Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku, dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai-bangkai orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Ershadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Jadi mungkin saya pikir kenapa ayatnya sekarang banyak, karena saya pikir lebih baik langsung baca Alkitab ayatnya langsung secara langsung. Jadi kita lihat ya bahwa Tuhan menjawab doanya Nabi Yesaya dan juga doanya Hizkia secara secepat itu ya. Karena langsung dijawabnya pada malam itu langsung musuh-musuhnya mati semua 125.000. Dan rajanya pun ketika dia pulang karena dia kalah kemudian dia malu dia pulang, ketika dia pulang pun dia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri seperti itu. Ya. Jadi tragis ya akhirnya ya. Asyur seperti itu. Ya. Jadi kita lihat walaupun kita itu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terjepit ya seperti terkepung dalam 4 penjuru, ketika kita benar-benar berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, pasti akan datang itu mujizat yang dimana Tuhan akan kirim beribu-ribu bala tentaranya untuk memberikan kita keselamatan. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Ya. Nah, kemudian hal nomor 5 adalah Hizkia tidak mewariskan imannya kepada putranya Manasye. Coba kita lagi pikirkan. Ayahnya Ahaz adalah raja yang sangat jahat. Dapat anak Hizkia sangat baik. Ya. Tapi kemudian punya anaknya Hizkia yang bernama Manasye sangat-sangat jahat. Itu kita lihat ya seperti itu. Ya. Coba kita pikirkan. Ketika Hizkia ini Tuhan bilang apa? Saya kasih kamu umur 15 tahun lagi. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa dia itu akan mati 15 tahun lagi, harusnya dia itu cepat-cepat mengajarkan Manasye, anaknya, firman Tuhan. Supaya tidak terjadi seperti ayahnya, Ahaz. Ya. Tapi sayang sekali, dengan waktu 15 tahunnya itu, dia tidak mewariskan imannya kepada Manasye, tapi malah mengajarkan hal-hal apa? Malah kemudian dia menaruh Manasye sebagai dia lebih fokus kepada pemerintahannya gitu. Jadi dia bersama-sama dengan Manasye menjadi raja, mengajarkan hal-hal untuk menjadi raja. Jadi bukan hal-hal yang rohani. Ya, seperti itu. Itu kesalahan dari Hizkia seperti itu. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi sayang sekali ya, seperti itu. Padahal dia sudah mendengar mengenai nubuat ya bahwa nanti akan ada kehancuran negara Yehuda. Bahkan dia juga sudah mendengar nubuat bahwa dia diberi umur 15 tahun lagi, berarti dia sudah tahu kapan dia mati kan, di tahun berapa dia mati. Ya. Tetapi dengan waktu yang diberikan itu, Hizkia ini lebih fokus untuk membuat Manasye menjadi wali raja. Ya. Lebih masalah pemerintahan, bukan masalah kerohanian seperti itu. Sehingga pada akhirnya Manasye menjadi raja yang sangat jahat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sayang sekali ya bahwa Hizkia ini harusnya bisa mengajarkan Manasye, tapi dia gagal ya. Sehingga pada akhirnya gara-gara Manasye inilah maka pemerintahannya semakin anjlok, semakin hancur. Ya. Kemudian raja yang berikutnya adalah Manasye. Manasye ini kita singkat saja.
ya. Kita lihat Manasye. Manasye ini meminta raja pada usia 12 tahun. Dan dibandingkan dari seluruh raja-raja Yehuda dan juga raja-raja Israel, yang paling lama memerintah adalah Manasye. Ya, jadi kita lihat Manasye dan raja yang paling lama memerintah menjadi raja. Ya. Dan arti nama Manasye artinya melupakan. Ya, ini seperti kayak arti nama anaknya Yusuf ya, melupakan Manasye. Membuat menjadi lupa. Ini panjang sekali ya. Tapi saya bacakan kali ini saya bacakan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Jadi kita lihat ya, Ahaz itu membangun berhala, kemudian dihancurkan oleh Hizkia. Kemudian anaknya Manasye membangun kembali seperti itu. Membangun kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan. Dia juga membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membangun patung Asyera. Jadi semua patung semua berhala-berhala ya, seperti yang dilakukan Ahab. Dan juga menyembah kepada segala tentara langit dan beribadah kepada. Jadi sangat banyak berhalanya ya. Kemudian ayat 4, ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Bahkan sampai-sampai di bait suci pun ada mesbah berhala. Ya, seperti itu. Dia mendirikan mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di pelataran rumah Tuhan. Ya, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Dia melakukan ramalan dan manggil arwah seperti itu. Ya, jadi dia membuat kejahatan yang lebih jahat daripada leluhurnya yang jahat seperti itu. Ya, ini tadi sudah dibahas tadi di ayat itu ya. Ya, membangun bukit pengorbanan, mendirikan mesbah bagi Baal, membangun patung Asyera, menyembah segala tentara langit, mempersembahkan korban manusia, memanggil peramal ya, dan bahkan membangun mesbah di dalam rumah Tuhan. Nah, bahkan ini yang sangat terkenal ayat ini, coba Ibu baca, Bu Yanti. 2 Raja-Raja 21 ayat 16. Lagi pula, Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawarik 33 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Demikian firman. Nah, kita lihat ya, dibandingkan raja-raja yang lain, biasanya hanya menyembah berhala seperti itu, ya kan? Tapi di sini ada tambahan kalimat yang tadi saya garis bawahi, bahwa sampai-sampai dibilang mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Jadi kita bisa bayangkan, darah jalanan Yerusalem itu penuh dengan darah dari ujung ke ujung. Berarti ini bukan hanya jahat, tapi juga sadis Manasye ini. Ya, jadi ini berbeda dengan raja-raja yang lain. Raja yang lain itu sangat jahat, tetapi dalam arti yang berbeda. Yang ini jahat dan sadis seperti itu. Ya, seperti itu. Sampai membunuh. Nah, menurut legenda Yahudi, Manasye bahkan membunuh Nabi Yesaya dengan gergaji. Tubuhnya digergaji, tubuhnya jadi 2 seperti itu. Ya, jadi Manasye itu sangat jahat, dan sayangnya kejahatan Manasye ini sudah sangat jahat dan dia ternyata menjadi raja yang paling lama lagi ya seperti itu. Jadi betapa menderitanya ya rakyat. Ya. Nah, sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman kepada Manasye. Saya bacakan. Sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ya, aku akan berentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapuskan Yerusalem
seperti orang menghapuskan pinggan. Jadi kita lihat bahwa di sini karena kejahatan manusia yang luar biasa ini sampai-sampai Tuhan bilang dia mau menghancurkan Yerusalem. Seperti itu. Ya. Biasanya kalau raja-raja yang lain dia hanya bilang ya maksudnya kena hukuman diserang oleh bangsa lain. Tapi kali ini sampai-sampai Tuhan bilang apa? Dia mau menghapuskan Yerusalem. Jadi ini hukumannya udah maksimal. Dan dia bilang seperti apa? Seperti yang di Israel Utara, menggunakan hukuman yang sama seperti Israel Utara. Karena Israel Utara juga sama, ya, jahat, ya, sehingga sampai-sampai dihancurkan, dan juga Tuhan menggunakan ukuran yang sama seperti itu. Nah, jadi namanya ini kan melupakan. Beda ya kalau Yusuf ya. Yusuf ini di Mesir ketika dia memberi nama Manasye itu dalam arti positif. Artinya dengan kelahiran Manasye dia melupakan semua kesusahan penderitaan dia. Yang mana dia itu dijual oleh kakaknya sendiri seperti itu. Semua penderitaan dia melupakan itu semua. Jadi ini dalam segi positif. Tetapi kalau Manasye yang di sini anaknya Hizkia, arti namanya melupakan, dia dalam arti negatif, artinya dia melupakan firman Tuhan. Ya, dia melupakan firman Tuhan, dia menumpahkan banyak darah orang-orang tidak berdosa. Ya, dan dia membawa negaranya dalam kondisi yang sangat gelap. Ya. Jadi karena dia melupakan firman Tuhan, maka pada akhirnya penghakiman Tuhan pun turun kepadanya. Nah, tapi yang luar biasa ya, ketika dia menerima penghakiman, yaitu yang di mana Raja Babel, Babel, ya, dia bawa, ya, menyerang kerajaan Yehuda, ya. Kemudian membawa Manasye ke Babel, dibelenggu tangan. Asyur, Bu. Hah? Iya, tapi nanti saya lupa. Tapi Asyur ini dia kemudian ya Asyur jadi Babel jadi sama nanti kita. Oke. Iya kan? Jadi kita lihat, jadi Asyur itu kemudian jadi sama seperti kalau kita kadang bangsa-bangsa itu ya, misalkan Median sama Persia gitu loh, Bu. Jadi kadang-kadang ketika dia kalah kemudian melebur menjadi satu seperti itu. Oh, baik. Sama. Jadi Babel. Ya dibawa ya. Nah, jadi kita lihat di sini Manasye ini ditahan, jadi tahanan kan, dibawa ya, diseret ya. Tetapi ketika dia itu ditawan, ternyata Manasye ini bertobat ya. Dia menyesal ya. Dan dia mulai mencari Tuhan. Jadi luar biasa sekali ya Manasye ini ya. Orang yang sangat sadis, orang yang sangat-sangat jahat, paling jahat sampai-sampai dicap sebagai raja paling jahat di antara semua raja-raja. Tapi dia yang bertobat. Bertobat ya. Tolong dibaca ayatnya. 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, ini benar-benar ajaib ya kalau saya pikir ya. Sudah jahatnya seperti itu ya. Tapi bisa tiba-tiba dibalikin lagi loh. Dibalikin lagi dan dia jadi raja lagi. Mana ada seperti itu ya. Dia bisa jadi raja lagi. Bayangkan bangsa yang yang mau menghancurkan Manasye ini kan bangsa yang jahat ya. Tapi kok bisa, berarti dia mendapat kasih karunia ya. Kita lihat ini. Sehingga Tuhan itu melunakkan hati raja musuhnya, sehingga raja musuhnya itu membuat suka sama Manasye dan mengembalikan lagi. Jadi ini saya lihat ini benar-benar kasih karunia yang luar biasa. Tuhan tuh bisa membalikan hati orang kapan saja. Nah,
Berarti kita lihat bahwa Manasye ini bukan hanya sekedar berkata-kata, aduh Tuhan saya sangat menyesal, tidak seperti itu. Dia benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kalau dia tidak sangat merendahkan hatinya, tidak mungkin Tuhan akan dengar doanya, ya. Dia bukan hanya sekedar menyesal, ya, tapi dia sangat-sangat memohon, ya, seperti itu. Dia sangat menyesal, dan karena dia sangat menyesal, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka yang luar biasa itu benar-benar Manasye bisa datang lagi ke Yerusalem dan jadi raja lagi. Ya. Sampai-sampai Manasye mengakui Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu Allah. Ya. Jadi kita lihat ya, bahwa bagaimana kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, sekotor apapun dosa kita, ya, Tuhan pasti akan ampuni itu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak bertobat, maka akan terima penghakiman dari Tuhan. Jadi Raja Manasye ini raja yang paling jahat. Tapi raja yang paling jahat ini pun Tuhan sudah ampuni. Bahkan menjadi apa? Dia tidak dihilangkan dalam silsilah Yesus. Jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya ada kok raja-raja yang kurang jahat dibandingin Manasye. Tapi kenapa dihilangkan oleh Tuhan? Malah Manasye masuk ke dalam silsilah. Seperti itu. Ya. Dia masuk menjadi saluran iman sehingga Yesus Kristus bisa datang dari keturunan Manasye. Ya. Kolose 3 ayat 17 saya bacakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita di sini di Kolose 3:7 diberitakan bahwa kita melakukan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, jika ada hal yang kita lakukan untuk kemuliaan diri kita, maka kita haruslah bertobat. Apapun dosa kita, mungkin kita sulit mengakui dengan pasangan kita mungkin kita ada salah dengan anak kita malu mengakuinya, atau kita ada salah dengan orang lain, kita juga malu mengakuinya sama orang lain, tapi kita akui saja di depan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan, maksud telanjang secara apa? Buka-buka semua dosa kita kepada Tuhan, ya. Maka semerah apapun dosa kita, ya, itu akan putih seperti salju. Tuhan akan mengampuni kita. Yesaya 1 ayat 18 saya bacakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kayak kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, jadi kita lihat Manasye ini ketika dia pulang menjadi raja, kalau kita baca ayat berikutnya, dia bukan hanya sekedar menjadi raja, sampai setelah dia jadi raja, dia menghancurkan Allah-Allah asing. Ya, semua dihancurkan. Mesbah-mesbah berhala itu semua dihancurkan, ya. Kemudian dia mulai lagi seperti kayak zaman ayahnya Hizkia, ya. Dia mempersembahkan korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban syukur, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa perbuatan Manasye ini bukan hanya sekedar berkata-kata saja, ya. Dia benar-benar menyesal, dia bertobat sepenuhnya, dan ketika dia dikembalikan kepada tahtanya, dikembalikan kepada dia pun langsung mengadakan reformasi, ya, seperti ayahnya. Ya, jadi dia benar-benar memberikan contoh bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi juga berbuat. Dia berusaha memutuskan, ya, hal-hal yang memutuskan kehidupan lama dia dengan membuang patung-patung semua. Ya. Kata bertobat adalah naham atau sub dalam bahasa Ibrani, yang artinya apa? Menyesal, menyadari kesalahan, bertobat, atau juga kembali atau return, ya, kembali meninggalkan tempat dosa dan kembali ke tempat asli, yaitu kembali kepada Allah. Jadi kita lihat bahwa pertobatan itu hanya bukan oh ya aku tahu, aku sadar aku salah, bukan hanya sekedar sadar. Bukan oh ya aku salah, bukan seperti itu, tapi juga benar-benar diikuti dengan tindakan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Benar-benar membuang kehidupan lama yang penuh dosa dengan kejahatan. Ya. Tapi sayangnya, ya, Manasye ini kan hanya menjadi, ketika dipulihkan menjadi raja, dia hanya menjadi raja hanya sebentar.
hanya menjadi raja sebentar, ya. Sedangkan rakyatnya sudah puluhan tahun menyembah berhala. Jadi ya mereka meskipun manusianya jadi orang benar, rakyatnya pun udah keburu, udah tetap menjadi udah kebiasaan, ya. Kita dikatakan di 2 Taurat 33:17, walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Jadi mereka itu tidak mau pergi ke kota Yerusalem, ya, nggak mau ke bait suci, ya. Mereka bikin lagi bukit-bukit pengorbanan untuk dengan alasan kemudahan, ya. Dan sayangnya dengan adanya bukit-bukit pengorbanan membuat nanti ini menjadi bibit-bibit yang nanti akan menjadi sumber pelanggaran lagi. Ya. Nah, hari ini apa itu bukit-bukit pengorbanan rohani? Ya. Ya. Kita harus menghancurkan secara total bukit-bukit pengorbanan rohani yang membuat kita itu maunya nyaman dalam beribadah. Ya, kenyamanan, kita mau cari kenyamanan, ya. Seperti itu. Itu namanya bukit-bukit pengorbanan rohani. Kita harus lepaskan itu. Ya, kita harus coba berusaha untuk membuang itu, ya. Dan menjalani kehidupan yang sepenuhnya mengutamakan Allah dan berpusat kepadanya, ya. Nah, sayang sekali ya kalau kita lihat ini, ya. Manusia ini menjadi raja selama 55 tahun. Tapi ketika dia bertobat, reformasi yang dilakukan tuh pendek, ya. Hanya 6 tahun ya. Jadi bayangin 49 ditambah 6 tahun ya kalah, ya. Rakyatnya sudah keburu berbuat dosa. Bahkan kalau kita lihat habis Manasye ini, Manasye punya anak kan Amon, ya. Amon ini juga sangat jahat. Jadi Amon ini bukan mengikuti gaya hidup Manasye yang bertobat selama 6 tahun, tetapi Amon anaknya itu mengikuti Manasye yang berdosa. Ya. Jadi kita lihat bahwa karena sudah terlalu lama sehingga sulit untuk membuang akar dosa. Ya. Jadi ketika penilaiannya bagaimana? Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 21 ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam Alkitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di Taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini, dia berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Dia tidak dikuburkan di tempatnya kuburan raja-raja, tapi hanya di tempat di tempat taman istananya saja. Ya, jadi ketika kita lihat ya dari kehidupan Manasye, ketika kita bertobat, maka Allah dengan kasih-Nya pasti kasih yang tak terbatas pasti tidak lagi mengingat pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Ya, kasih Allah yang tak terbatas ini, ya, sampai-sampai membuat Manasye ini bisa masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bukan hanya kita bertobat, tapi sebaiknya kita tidak melakukannya, tidak melakukan menjalani kehidupan yang tidak melupakan firman Tuhan. Ya, seperti itu. Kita bukan hanya menjadi orang yang melupakan, kemudian oh ya nanti bertobat saja, tidak. Tapi kalau bisa kita tidak melupakan firman Tuhan dan selalu mengingatnya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, hari ini kami sudah belajar sedikit tentang firman, tentang Raja Hizkia dan juga Raja Manasye. Bapa, lewat kedua tokoh ini kami belajar betapa Bapa begitu mengasihi kami dan mengampuni kami, membuang semua dosa-dosa kami jauh-jauh jika kami sungguh-sungguh bertobat dan tidak mengulang kembali kebiasaan dosa lama kami. Bapa, kami ingin taat kepada firman-Mu, tapi kami ini lemah dan seringkali kami menjadi kembali berbuat dosa. Bapak, tolong kiranya Engkau meneguhkan iman kami dan menolong kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh dapat memutuskan rantai dosa kami ini sampai ke akar-akarnya. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran Alkitab Sejarah Penebusan yang tadi sudah disampaikan.
Saya di sini belajar ya Bu dari Hizkia dan Raja Manasye, di mana pada saat mereka melakukan kesalahan dan mereka sadar dan mau kembali kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan pasti mengampuni dan membuat segala sesuatunya menjadi bersih, menjadi putih gitu Bu. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya akan persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Sebelumnya maaf ya, jadi kayaknya terlambat 10-15 menit karena tadi ganti-ganti, mati-mati. Oh iya, nggak apa Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa. Ah, Kak Yanti ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Ibu Alida untuk penjabarannya hari ini. Terima kasih Dewi. Saya tidak mau bertanya, tetapi saya bisa melihat atau sekarang mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mengetahui hati Hizkia yang pada akhirnya menjadi sombong. Kemudian sebelumnya juga terus mendapat pengasihanan Tuhan. Dan sekalipun begitu Hizkia masih seperti tomat ya Bu, tobat kemudian kumat, tobat kemudian kumat gitu. Jadi tetapi pada akhirnya puji Tuhan dia hidup kembali takut akan Tuhan. Itu ya Bu ya. Terus untuk Raja Manasye, padahal perjalanan hidupnya itu yang lebih besar dibandingkan yang 6 tahun itu sangat ya melukai hati Tuhan. Tetapi di yang 6 tahun itulah yang diperhitungkan Tuhan. Dia mendapat berkat, pada akhirnya ya dia menjadi akar dari di mana Tuhan Yesus datang. Begitu ya Bu. Dan ada pertanyaan saya Bu. Kan anaknya Manasye tidak seperti ayahnya Raja Amon ya Bu. Ya, itu bagaimana itu Bu sampai kepada silsilah Tuhan Yesus, karena kan anaknya itu jahat ya Bu. Ibu kayaknya masih di mute Bu. Masih di mute Bu. Ibu masih di mute. Ya, sebenarnya di dalam 14 generasi itu Amonnya jahat, kemudian Ahasnya juga jahat kan, tapi kenapa bisa masuk ke dalam silsilah? Itu kalau kita lihat memang itu kedaulatan Tuhan untuk memasukkan mereka nama ke dalam silsilah supaya Yesusnya bisa datang, seperti itu. Nanti kita mungkin bahas di bulan depan ya, seperti Ya, Amonnya itu. ya, gitu. ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Alkida. Ya. Ya, baik. Saya yang ini ya Bu bertanya. Ibu Alida, Shalom, selamat malam. Ketika saya mendengar kisah dari Raja Hizkia dan Manasye ya, saya melihat bahwa ini juga menggambarkan kehidupan pengaplikasian dari anak-anak Tuhan di masa sekarang ya Ibu. Berarti dari kisah hidup mereka saya menilai bahwa kita yang bagaimana sudah sungguh-sungguh seperti mereka yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan aja kayak Raja Hizkia itu dia masih bisa tetap jatuh ya Bu ke dalam dosa ya. Lalu tetapi pada akhirnya Raja Hizkia itu kan bisa sadar kembali ya Bu. Demikian juga bagaimana Raja Manasye itu yang awalnya dia itu jahat, tetapi ketika dia dihukum ya Bu, menjadi tawanan Raja Babel ya Bu tadi ya, Babel, dia akhirnya bisa bertobat. Saya mengambil kesimpulan artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita juga bisa mengalami hal seperti mereka ya, Bu. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetap ada celah untuk kita bisa jatuh ya Bu. Seperti itu ya Bu Alida ya.
Kalau melihat Iya, sejarah dari kehidupan iya. raja zaman itu, Jadi benar ya Bu ya? kalau kita lihat kan nggak semua orang pasti kan semakin tinggi imannya pasti cobaan juga Mm-mm. semakin 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 ini ya, Mm. semakin semakin anginnya semakin keras gitu kan seperti itu kan ya. Jadi Mm. sebenarnya yang itu kan cobaan ya kalau kita lihat ya, dia dapat dapat sakit Ya. kan sebenarnya itu kan ya. Itu mungkin kita juga Mm-mm. sering sekali kita ngomong, "Aduh ini orangnya udah setia dalam pekerjaan Tuhan, udah ini, tapi kok Mm-mm. kenapa sakit ini?" Ya seperti itu kan. Yang maksud Mm-mm. itu kan. Tapi Mm-mm. mungkin ada kehendak Tuhan di dalam penyakit itu. Ya kan juga untuk kita yang kenal orang Mm-mm. itu pun membuat kita lebih ke apa? Mm-mm. Lebih bersandar juga kepada Tuhan. Jadi bukan hanya orang itu, tetapi eee, kita yang penonton kita penonton kan, penonton berarti yang Mm-mm. kita kan yang melihat, "Oh tuh Ya, teman melihat. lagi kena ini," gitu kan ya, seperti itu. Oh tuh, itu Mm-mm. membuat kita menjadi lebih juga mengajar kita untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dia saja gitu, seperti itu. Iya. Dan Iya, luar biasanya Bu, saya melihat Tuhan itu mengampuni mereka ya Bu ya, iya, separah apapun cara apa apapun dosa gitu, mereka ya. ya itu yang Karena luar biasa. sampai hari ini pun kalau kita berdosa, kita kan malu ya ngomong-ngomong sama orang gitu ya kan ya. Iya, iya, Ngakuin gitu, mana nggak bisa gitu kan, pasti nggak bisa. Tapi ya waktu itu pendeta senior ngajarin, ya kita ngomong aja. Itu kan kayak ayah kita mengaku gitu kan, dosa kayak orang tua kita. kita Iya. ya. Kita curhat aja langsung apa yang memang mungkin kita malu untuk bilang dosa kita kepada orang yang kita lakukan dosa itu gitu, tapi kita ceritakan saja seperti itu. Iya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati ya Bu, berarti ya Bu, walaupun kita Iya, sudah dekat dengan Tuhan pun seperti Raja Hizkia, tapi kita masih bisa jatuh kalau kita tidak waspada ya Bu. Dan sama satu ya betul, ya. Sama satu lagi, waktu itu pendeta senior tuh pernah khotbah ya di dalamnya itu, bahwa kadang kita yang sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun ya, kok berdoa tobat tuh karena udah tiap hari kita doa tobat tiap malam tidur ya kan. Iya, Jadi iya. kan tidak ada rasanya lagi gitu ya, kita seperti itu. Kita kadang nyanyi pujian itu sudah susah lagi kok air mata gitu. Kita berdoa tobat juga kita juga kayaknya kok biasa-biasa aja gitulah. Iya, Jadi iya, ketika firman juga kayaknya hati udah tidak panas lagi seperti itu. iya, iya. Itu ya jadi kita harus berdoanya apa? Pendeta Pendeta Abraham Pak ngajak kita minta doa sama Tuhan untuk tolong Tuhan supaya bisa kembali cintanya itu kembali lagi. Kita Oh iya, minta benar. iya, kita minta, supaya cinta pertama, kayak cinta pertama, Ya, cinta iya pertama betul. kita Anget itu gitu. bisa dipulihkan cinta pertama. Coba kalau kita lagi pacaran sama sama pasangan hidup kita, waktu lagi pacaran kan bisa kangen banget ya, gitu ya Iya, gitu ya. iya, Ya, tapi setelah puluhan tahun nggak ada kangen-kangennya lagi kan, jujur aja gitu iya. kan. Yang Udah ada, Bu, hambar. yang ada gini, lu lagi kalau di rumah Iya, itu. Bo bosen ya. Bener kan, "Lu juga loh ngapain Bu, ketemu iya. temen gua melulu?" Kan gitu. Heeh, Ya kan, iya, kalau dulu tunggu-tungguin teleponnya gitu kan. Sekarang mhm, ngapain sih telepon lagi gitu katanya gitu kan. iya. Berarti memang Kita harus gitu ya Bu, berdoa minta itu, minta iya, karena kita minta akan ngalami seperti itu ya Bu, pasti ya iya, Bu ya, pasti sama ya setiap perjalanan orang iman. pasti itu kan ada kurvanya ya, seperti itu ya. Ketika itu kita minta supaya cinta kita itu dipulihkan. Jadi pendeta senior mengajarkan kita itu, Mhm, minta roh pertobatan. Nah, minta mhm, roh pertobatan seperti itu. mhm, Dan mhm, juga, mhm, itu roh itu kan banyak ya, Roh Kudus itu banyak ya. Roh mhm, Kudus itu bukannya banyak, maksudnya satu Roh Kudus, tapi dia, banyak Macamnya. banyak, apa ya, ada roh pertobatan, ada mhm, yang buat pujian, apa maksudnya macam-macam gitu kan itu, seperti itu. mhm. Itu minta itu. Iya Roh, betul, bahkan minta untuk roh untuk berdoa, seperti itu. Untuk Kadang berdoa. kita sulit iya, untuk berdoa. semangat iya, kadang berdoa Iya. suka semangatnya hilang ya Bu, bener. Iya, ya Iya. karena kan itu lagi kata-katanya kan seperti itu ya, Iya. gitu. Jadi kita minta roh pendoa seperti itu. Kita minta roh pendoa, kita minta roh pertobatan, kita sampai kita mohon kepada Tuhan, "Tolong Tuhan Bapak tolong berikan, saya, roh pertobatan supaya saya bisa benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya saya bisa ingat
apa dosa saya supaya saya bisa sampaikan kepada Tuhan. Jadi seperti itu aja. Iya, dan satu lagi ya Bu, tadi yang saya apa namanya mendapat pelajarannya adalah ketika Raja Hizkia itu kan dia hidupnya sudah sungguh-sungguh ya Bu di dalam Tuhan ya kan, dia dekat sama Tuhan, tapi dia dikasih penyakit gitu ya Bu. Nah di situ saya belajar bahwa kita nggak boleh berprasangka ya Bu negatif kepada Tuhan ya, karena apapun yang ketika Tuhan berikan pada kita itu bukan karena Tuhan itu jahat gitu atau bermaksud yang buruk kepada kita. Ternyata kan Hizkia dikasih sakit itu kan tadi dikatakan bahwa Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan dia ya Bu dengan Ya, mau memberi kasih kesembuhan pada berkat yang lebih Hizkia. besar lagi ya Iya, seperti itu. iya, itu pelajaran yang saya dapat itu seperti itu. Jadi ketika Tuhan ketika kita contohnya aja kalau di pengaplikasian kehidupan sekarang, misalnya kita udah pelayanan, udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kok kita dikasih masalah atau dikasih penderitaan. Cobaan Nah, itu datang terus ya. paham ya Bu. Cobaan Iya, datang. kita harus paham maksud dan kehendak Tuhan ya Bu. Ya, Ya. luar biasa. Dan Terima juga kasih. Ya. dan juga kita sendiri pun tidak bisa menghakimi orang lain. Kita itu dosa kali ya dalam hati ya gitu ya. Tidak Iya, bisa tahu benar-benar. karena nggak Iya, ada. iya, Itu penting sekali yang kita mesti garis iya, bawahi gitu, Iya. ya iya. kan. Jadi kita Kadang-kadang nggak ada bisa orang bilang, bilang, iya, kadang kita bilang, oh itu karena dalam hati mungkin, oh itu kan dia berdosa kali, apa gitu. Enggak iya, begitu. iya, iya. Wah, luar biasa Ibu. Saya Ya, belajar dan banyak. ternyata Tuhan sebenarnya tahu juga Heeh, apa sebenarnya itu bahwa Hizkia itu sebenarnya masih ada dosanya kan. Dosanya heeh. apa gitu. Mungkin dia sih tidak sadar kan. Jadi ternyata Iya, oh ya itu pamer, suka pamer ternyata itu ya iya kan. benar Yang mana terakhirnya Bu ya, iya. yang mana dia sampai tidak tahu, dia sendiri tidak tahu. Jadi Tuhan tuh mau korek dia sampai apa ya? Kita mungkin kita cuma karena kita pikir dosa kita cuma 1 sampai 10 gitu. Tapi Tuhan tahu dosa kamu tuh ada 15 poin misalkan begitu. Iya, betul, Kita pun betul. sampai nggak ngerti dosa kita apa gitu. Kayaknya segini doang deh Iya, kayaknya iya, selama itu. iya. Tapi ternyata sebagus-bagusnya si Hizkia melakukan reformasi, ternyata dia suka pamer kan seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Iya, dan dengan peristiwa yang dialami dia itu Jadi Tuhan dia bisa mengizinkan bertobat dia lagi. Jadi dia bisa supaya bertobat dia karena sadar. dia sadar oh ternyata Iya, pamer itu juga berdosa begitu. iya. Luar biasa ya. Terima kasih Ya. Bu Alida untuk pengajarannya. Luar biasa sangat memberkati. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Dewi sebagai Iya. moderator. Silakan Ibu. Terima Iya. kasih. Ya, Ibu Alida, aku juga ada pertanyaan. Jadi gini Bu, kan Raja Hizkia itu kan melakukan penyembahan kepada Allah dan memberikan persembahan syukur kan Bu. Tapi dia sebelumnya dia juga memberikan korban penghapus dosa Bu. Betul. Itu ya itu pertanyaan saya adalah pada saat kita berdoa ya Bu. Terkadang kita suka minta dulu, tapi kita suka lupa untuk bilang kesalahan kita gitu loh Bu. Oh Maksudnya, iya. ya apakah memang seharusnya gitu ya Bu? Maksudnya kita tuh Emang harus seharusnya begitu. Karena itu yang dilakukan oleh diajarkan oleh Pendeta Abraham Pak begitu. Ketika kita berdoa harus kan kalau dosa itu kan seperti tembok. Jadi doa kita nggak akan nyampe sama Tuhan katanya pendeta senior. Jadi itu temboknya mesti diruntuhkan dulu. Jadi kita mesti selalu doa tobat tuh di depan gitu. oh jadi di depan dulu ampunilah dosa-dosa saya Tuhan baru minta gitu Iya. ya. Doanya mesti di depan dulu. Nah udah beres baru udah tuh minta apa mohon apa gitu. Iya. Soalnya saya suka lupa Bu kalau saya mau berangkat kerja gitu ya, aku suka bilang Tuhan berkatilah aku dalam pekerjaan supaya lancar. Lupa Bu, yang ampunilah dosa saya lupa Bu. Iya, seperti kebanyakan saya selalu sih Bu doa mampunlah dosa saya. Cuma yang biasanya kan itu kita malam kan, aku kan malam. Biasa ya, malam. Iya. Suka lupa gitu loh Bu pada saat berdoa gitu kan. Oh iya, jadi tadi aku banyak belajar juga yang untuk Raja Hizkia bahwa dia persembahan syukur dia bikin Ya, korban korban penghapus dosa dulu. Itu nanti diajarin di buku ke-12. Buku ke-12 itu kita lagi belajar itu juga bahwa ternyata memang ada cara-caranya gitu. Doa itu seperti kayak ada ininya. Selama ini kita kalau baca di imamat itu nggak ngerti ya, begitu. Ternyata itu semua sistem penyembahan itu seperti itu. sistem Artinya penyembahan. apa? Iya. Iya, Bu, seperti itu. saya kemarin kan baca perjanjian lama ya Bu, imamat. Saya kebetulan kemarin baru baca imamat. Kalau saya belajar saya memang nggak ngerti Bu.
Iya, Saya tanya sekali betul. lagi emang nggak ngerti Bukan juga. cuma ibu, saya orang lain juga semua nggak ngerti itu kan seperti dan sangat boring kelihatannya seperti Iya itu. betul, Tapi aku baru ternyata mau ngomong tadi. iya, Iya. tapi ternyata saya ketika mulai belajar kan diajarin setiap hari Rabu malam itu oleh Pendeta Yun yang karena dia menerjemahkan itu. Jadi ternyata kita sampai terkagum-kagum gitu karena ternyata itu semuanya tentang kita semua gitu loh. Jadi apa ya? Coba nanti saya cari linknya itu nanti saya kirim ke tempat grup deh. Jadi nanti kalau sempat aja gitu belajar buku ke-12 tentang apa artinya karena diajarin step by step itu. Mmm. Kenapa ada korban penghapus. Jadi kayak kita berdoa itu ada tujuannya gitu kan doa itu. Ada doa taubat, ada doa ini, doa itu, ada doa syukur kan macam-macam gitu kan. Ya. Kayak kita kalau kasih persembahan juga ada macam-macam kan. Ada persembahan Perpuluhan. untuk perpuluhan, persembahan Ya. syukur, apa khusus atau pembangunan atau untuk apa seperti Iya itu iya. ada itu. Ya ya. Iya iya. Oh iya, iya Bu, saya ngerti sih. Jadi tadi itu tadi yang tadi mau Tapi secara tanyakan. logikanya Pendeta Abraham Pak kasih tahu ketika kamu lagi ada makanya di Yesaya dibilangin apa? Buat apa kamu sampai biarpun kamu pukul-pukul apa berdoa mohon-mohon sampai pukul-pukul kepala ke lantai, Tuhan nggak akan dengar karena kamu belum doa tobat gitu. Bayangin, serem Ah, kali kan itu. Itu iya di iya. saya dibilangin itu. Jadi Mmm, walaupun kamu teriak-teriak, nangis-nangis, kalau belum ada doa pertobatan itu percuma, maksudnya begitu. oh iya Karena iya betul. pintunya belum dibuka, temboknya masih ada di situ. Temboknya karena dosa itu tembok, iya 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 Bu, iya, iya. maksudnya belum didengar kan gitu. Belum didengar ya karena Iya, ada penghalang ya. iya, Mmm, ada kok itu. oh, Nanti saya iya cari ya ayat itu, ada. iya terima kasih Bu, saya Iya. udah jelas. Iya iya Ada iya. lagi pertanyaan yang ada yang mau ditanyakan lagi? Eee Nanti saya cari ayat itu, nanti Ya, saya sharing ya iya di grup ya. iya, terima kasih Ibu. Mungkin Iya, Ibu udah sepertinya barangkali udah sudah mau. tidak ada Ya, yang bertanya ya, lagi, Bu. Baik, ya. mungkin Ibu mau Kalau ada apa-apa memberikan kami nanti saya sharing itunya. iya iya, Bu. Kita Sama mungkin yang Ibu tentang imamat itu, oh imamat iya, itu. betul, Bu, iya iya, aku juga. Saya sharing aja itu beberapa Bapak nanti karena itu cuma khotbahnya kan hanya setiap Rabu malam ya, itu kan panjang. Kan bisa tinggal di-skip aja, tinggal pas lagi khotbahnya aja kan bisa gitu. Oh Ya, iya, Bu. Iya, ide ya, bagus, Bu. Ya, ya. tapi saya senang juga nih, Bu, saya agak tertarik yang mengenai doa ini karena saya tadi pada saat saya belajar, saya keingetan gitu, saya saben setiap hari saya Iya, kerja nggak lupa, Tuhan berkati saya hari ini supaya selamat dari perjalanan sampai pulang gitu, tapi tapi lupa ampunilah dosa-dosa saya lupa, Bu. iya. Iya iya, seperti itu. Jadi maksudnya itu Pendeta Abraham Pak ngajarnya seperti itu. Jadi istilahnya melancarkan jalanan dulu deh gitu. Iya, oh, Makanya Hizkia begitu kan, dia kasih dulu, kenapa nggak langsung? Ya dia itu dulu dong korban penghapus dosa dulu hapus untuk dulu, iya bahkan kalau kita lihat setiap setahun sekali itu kan ada imam besar yang masuk ke dalam apa? Ke dalam ruang Maha Kudus. oh, 1 tahun sekali di setiap hari pendamaian, dibilangnya setiap hari pendamaian. iya Setiap hari pendamaian. Nah, itu ketika dia masuk, kalau kita baca benar-benar tata keramanya itu ada di buku ke-6 itu dibahas, ya kan. Tata keramanya dia itu ternyata pertama-tama dia harus membersihkan dosa imam itu sendiri. Sama dosa dia dan dosa keluarganya dia sendiri. Karena dia sebagai imam, pasti karena dia juga manusia, dia juga ada salah. iya, Jadi bagaimana mungkin dia mau datang ke hadapan Tuhan untuk membereskan masalah dosa rakyatnya. iya, Ya, jadi dia itu datang ke hadapan Tuhan, dia iya, harus memberikan korban dulu. Korban itu untuk menghapus dosa diri dia dan keluarga dia. Habis itu baru dia ambil lagi korban lain lagi, baru untuk rak ini rakyat. rakyat, oke, iya Paham nggak di sini? Jadi iya, kita paham, Bu. melihat bahwa imam besarnya itu imam besar. Makanya kenapa ya
maaf ya, mungkin kita yang agamanya Katolik sama Kristen, kita nggak bisa titip doa tobat tuh kepada orang lain. Misalkan saya titip sama Pendeta Yun, misalnya gitu ya, saya punya pendeta, Pendeta Yun, tolong dong, saya berdosa ini gitu, ya kan? Maksudnya setiap orang itu kan juga punya dosanya masing-masing gitu, ya kan? Seperti itu, ya kan? Nggak bisa asal titip doa seperti itu, ya kan? Jadi mau ya harus langsung saja, tapi dengan langsungnya apa ya dengan itu doanya dulu, ya kan? Jadi sebagai imam besar pun nggak bisa imam besar langsung, ya oke, sini aku beresin doanya, dosa-dosanya umat, nggak bisa. Dia sendiri harus dibersihkan dulu dosa dia gitu. Iya. Karena kalau dia sendiri tidak dibersihkan, ya imam besar itu apa yang mau didengar? Tuhan nggak akan dengar doa dia. Iya, baik. Iya. Di ayat, nanti saya kasih lagi satu ayat ya. Yang mana kalau imamnya aja udah salah, pendetanya sudah salah, katanya seluruh jemaatnya dia tuh nggak didengar. Serem banget nggak sih itu? Serem Iya. banget loh. Dia bilang begitu, ada nanti ayatnya. Sampai-sampai dibilangnya kalau pimpinannya salah, imamnya salah, katanya anak-anakmu, jemaat-jemaatmu itu juga Tuhan nggak dengar loh. Jadi kita jangan sembarangan pergi ke gereja yang udah salah gitu. Seperti itu. Oh, baik, Ibu. Serem sekali kan gitu. Iya, iya, iya. Capek-capek kita ke gereja situ ternyata nggak didengar oleh Tuhan, ditutup. Temboknya sangat besar sekali gitu seperti itu. Iya. Oh iya, menarik. Iya, iya. Iya, jadi banyak belajar, Bu, hari ini. Iya, Selalu banyak belajar sih, Bu, tapi yang hari ini iya, iya. banyak belajar. Oke. Heeh. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan dari Kak Yanti atau Bu Aling? Mungkin nggak ada kali ya, sudah Sip. selesai. Ya, Tidak. ya. Sudah. Baik. Tutup doa Bapak Sudah. kami ya. Iya, iya, Ya. baik, Bu. Udah ditutup dan doa Bapak kami. Sama-sama semuanya. Ya. Bapa kami yang di surga, Di dikuduskan surga, namamu, dikuduskan datanglah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, selalu jangan dalam bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, baik. Ya, Oke. teman-teman, ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Bible studi kita, pembelajaran Alkitab kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Alida yang sudah menyampaikan pembelajaran Alkitab dan juga memimpin doa penutup. Untuk teman-teman yang hari ini, kita akan bertemu lagi tanggal 14 September 2025 dan kita akan beramah tamah setelah selesai ending. Tuhan memberkati. Udah malam, saya tutup dulu ya, saya selesai ya. Iya, oke Ibu, nggak apa-apa. Sampai Ya, ketemu. baik, sudah selesai ya. Baik, saya tutup.